Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum, apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga semangat dalam menjalani puasa pada bulan Ramadan tahun ini. Di video kali ini, Kalsum akan menceritakan sebuah kisah inspiratif dari salah satu ahli hadis yang sangat terkenal banyak sekali meriwayatkan hadis, yaitu Imam Bukhari. Nah, dulunya Imam Bukhari ini seseorang yang buta. Sebelum masuk ke kisahnya, Kalsum akan menceritakan sedikit biografi tentang Imam Bukhari. Gak usah lama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Bukhari bukanlah nama asli dari Imam Bukhari. Nama asli beliau itu sangatlah pendek, yaitu Muhammad. Dan beliau mempunyai kunyah yaitu Abu Abdillah. Nah, buat kalian yang gak tahu apa itu kunyah adalah panggilan yang biasa digunakan oleh masyarakat Arab sebagai panggilan kehormatan ataupun gelar kepada seseorang sebagai pengganti atas nama asli orang tersebut. Nah, bentuk kunyah itu ada dua. Yang pertama yaitu Abu untuk laki-laki dan Ummu untuk perempuan. Nah, setelah kata-kata Abu ataupun Ummu ditambahkanlah nama anak laki-laki pertama. Contohnya Imam Bukhari yang mempunyai kunyah Abu Abdillah, yang artinya ayahnya Abdillah. Sepertinya di Indonesia juga tradisi seperti ini ada di beberapa tempat. Contohnya di tempat Kalsum nih, misalnya ya, namanya itu kita panggil Mama Fadil. Fadil ini bukanlah nama perempuan tersebut, tetapi Fadil ini adalah nama anak pertama dari perempuan tersebut. Jadi, nama Imam Bukhari itu adalah Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim al-Bukhari. Beliau lahir pada hari Jumat tanggal 13 Syawal tahun 194 Masehi atau bertempatan dengan 21 Juli tahun 810 Masehi. Beliau lahir di kota Bukhara, yaitu salah satu kota di Uzbekistan. Dan tentunya kita sudah tahu bahwa beliau merupakan ahli hadis yang sangat masyhur atau sangat terkenal di kalangan ahli hadis lainnya seperti Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, dan lain-lain. Beliau yang terkenal di antara ahli hadis. Beliau pun mempunyai julukan yaitu Amirul Mukminin fil Hadis, atau yang artinya yaitu pemimpin umat mukmin dalam ilmu hadis. Dan ternyata dulunya Ismail, yaitu ayah dari Imam Bukhari, sudah sangat cenderung kepada hadis. Dibuktikan ketika beliau berkunjung ke Mekah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji, beliau menyempatkan diri untuk bertemu tokoh-tokoh ahli hadis seperti Imam Anas bin Malik, Abdullah bin Al-Mubarak, dan juga Abu Muawiyah bin Shalih. Pada tahun 194 Hijriah, lahirlah Bukhari kecil di kota yang bernama Bukhara, yang merupakan salah satu kota di Uzbekistan. Beliau lahir seperti anak pada umumnya, lalu bermain, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Hingga pada saat beliau berumur 2 tahun, ayah beliau yang bernama Ismail bin Ibrahim meninggal dunia. Beliau meninggalkan Bukhari kecil dan juga sang istri tercinta. Ayahnya Imam Bukhari meninggalkan perpustakaan pribadi untuk Imam Bukhari yang berisi banyak sekali karya ulama-ulama terdahulu. Dalam keadaan inilah sang ibu menjadi single parent sendiri dalam mengurus Imam Bukhari. Beliau mengajarinya membaca dan juga mencintai buku-buku yang telah ditinggalkan oleh ayahnya. Lalu Bukhari kecil pun menjadi sangat gemar menulis dan membaca baik Al-Quran maupun hadis. Sampai ketika beliau berumur 4 tahun, beliau mengalami sakit yang amat sangat di kedua belah matanya. Dan akhirnya penglihatannya pun menjadi gelap dan Bukhari kecil pun divonis mengalami kebutaan di kedua belah matanya. Dulu ayah dan ibu Imam Bukhari mempunyai cita-cita yang sangat luar biasa, yaitu dalam keadaan apapun anak ini harus menggapai cita-cita tertinggi, yaitu bermanfaat kepada agama dan umat. Ibunya walaupun dalam keadaan single parents mau meneruskan cita-cita ini dan dikuatkan dengan ikhtiar dan doa untuk menjadikan Bukhari kecil sebagai orang yang bermanfaat kepada agama dan umat. Maka Bukhari kecil pun dikirimkan ke madrasah atau sekolah untuk menghafal Al-Quran. Lalu Bukhari kecil pun masuk ke madrasah tersebut dengan status
murid yang paling junior dan tidak bisa melihat. Gurunya pun membimbing Bukhari kecil dan juga teman-temannya untuk menghafal Al-Quran. Lalu dibacakanlah surat Qaf dari awal surat sampai akhir surah. Gurunya pun hanya membacakan satu kali. Nah, karena iseng, gurunya pun ingin mengetes siapa yang sudah hafal. Lalu gurunya berkata, "Man hafil?" Siapa yang sudah hafal? Di antara murid-murid tersebut ada juga yang sudah senior dan umurnya juga lebih tua dari Imam Bukhari. Tiba-tiba anak kecil yang tidak bisa melihat ini pun mengangkat tangannya dan berkata, "Saya sudah hafal dalam jiwa saya." Tentunya guru yang mendengar hal tersebut sangat kagum dan penasaran dengan apa yang sudah dihafal. Ia pun menyuruh Bukhari kecil untuk maju ke depan. Bukhari kecil pun karena dia tidak bisa melihat, dia berjalan meraba-raba sampai ke depan. Dan gurunya pun berkata, "Coba bacakan." Lalu Bukhari kecil pun membacakan dari awal surat Qaf sampai akhir surat Qaf. Gurunya pun sangat kaget karena bacaan Bukhari kecil bukanlah bacaan yang seperti anak kecil lugu, tetapi bacaannya sesuai dengan tajwid yang telah dibacakan oleh gurunya. Gurunya pun paham bahwa memang Al-Quran dimudahkan Allah untuk dihafalkan, baik tua maupun muda, baik yang bisa melihat maupun tidak bisa melihat, semua orang bisa menghafalkan Quran karena sudah Allah jamin Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Nah, tapi tidak ada jaminan untuk menghafalkan hadis. Lalu gurunya pun menyuruh Bukhari kecil untuk mempelajari hadis. Setelah selesai pembelajaran, pulanglah Imam Bukhari ke rumahnya, lalu memanggil, "Ummi, Ummi." Lalu ia ceritakan semua apa yang telah terjadi, bahwa dia sudah menghafalkan surat Qaf dengan sekali bacaan dari gurunya, dan ibunya pun menjadi sangat bangga terhadap Bukhari kecil ini. Tiba-tiba sampailah kepada kata-kata yang sangat luar biasa yang dilontarkan oleh Bukhari kecil ini, yaitu "Ummi uridul hadith", yang artinya yaitu, "Ibu, aku mau mempelajari hadis." Betapa kagetnya ibu Imam Bukhari mendengar hal tersebut, karena dia pun tahu Bukhari kecil ini mempunyai keterbatasan fisik, yaitu tidak bisa melihat dan masih berumur sangat muda. Ibunya pun tidak terlalu mendukung dengan apa yang diinginkan oleh Bukhari kecil ini. Lalu ibunya berkata, "Nak, agar lebih mudah kamu belajar Quran dulu ya, nanti kalau sudah selesai baru belajar hadis." Lalu dengan penuh semangat, Bukhari kecil pun menjawab, "Enggak ibu, aku ingin mempelajari hadis." Setelah berkata seperti itu, Bukhari kecil pun meraba jalan menuju kamarnya. Sementara ibunya pun langsung mengambil sajadah dan membentangkannya lalu berdoa, "Yal Basir, Yal ladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basarata bani." Wahai yang maha melihat, wahai yang maha mengetahui segalanya, Engkau tahu bahwa anakku ini tidak bisa melihat, tapi mempunyai semangat yang sangat tinggi. Semua orang pun tahu bahwa dia buta. Sambil menangis terseduh-seduh, ibunya pun terus meminta kepada Allah untuk dikembalikan penglihatan anaknya agar mudah mempelajari Al-Quran dan hadis. Ternyata Imam Bukhari kembali ke kamarnya untuk mengulangi hafalannya, yaitu surah Qaf. Namun ketika beliau sampai di ayat 22 yang berisikan, "Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid." Sungguh kamu dahulu lalai terhadap peristiwa ini, maka kami singkapkan tutup yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. Lalu ketika Bukhari kecil sampai pada ayat ini, ia merasa pandangannya pun terbuka dan dia bisa melihat di sekelilingnya. Tak berpikir panjang lagi, Bukhari kecil pun lalu berlari dan mengejar ibunya. "Ummi, Ummi," dan berkata, "Laqad ra'ait." "Mama, aku udah bisa melihat nih." Ibunya pun yang sudah sangat lelah berdoa dan menitikkan air mata, tidak sadar anaknya telah berada di sampingnya dan memeluk dirinya. Lalu berkata, "Ummi, laqad ra'ait." Namun sang ibu tidaklah yakin dengan apa yang telah dikatakan oleh anaknya. Dia pun berkata, "Mungkin kamu melihat dengan hatimu ya." Lalu dengan penuh semangat, Bukhari kecil pun menjawab, "Enggak bu, tetapi aku melihat dengan mataku. Ini aku lihat ibu memakai baju ini. Aku juga melihat barang-barang ini di sekitar kita." Betapa senangnya sang ibu selama ini sudah berdoa untuk dikembalikan penglihatan anaknya. Akhirnya Allah pun mengabulkan doa ibu Imam Bukhari. Sejak saat itulah Bukhari kecil pun meniti karirnya sebagai ahli hadis. Tetapi hal tersebut bukanlah ikhtiar Bukhari semata, tetapi ada ibu yang selalu bersujud dalam tangisannya dengan seluruh kekuatannya yang luar biasa. Jadi nasihatnya untuk
saya dan juga teman-teman semua, selama kita mempunyai orang tua, mari kita maksimalkan bakti kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai menyesal dan merasa terlambat setelah mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk teman-teman yang orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah, mari kita maksimalkan doa untuk mereka, semoga kubur mereka dilapangkan dan juga kita bisa dikumpulkan oleh Allah lagi di surganya. Oke, sekian dulu video Kalsum pada hari ini. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik dari cerita tersebut. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.